Shalom saudaraku, apa kabar? Senang sekali saya Invi Rizky Ramadan. Saya seorang murtadin yang berasal dari kota Surabaya, bisa lagi menjumpai teman-teman di akun kesaksian rohani saya, Ivi Lewihana. Dan pada hari ini saya pengen bercerita tentang berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada saya, meskipun rasanya itu ngeri sedap. Nah, sekali lagi saya tuh kalau mau cerita tentang berkat Tuhan, saya tidak mau cerita atau kesaksian itu tanpa tanya Tuhan. Kalau Tuhan suruh saya kesaksian, saya kesaksian. Kalau Tuhan tidak gerakkan saya untuk kesaksian, saya tidak kesaksian. Ya, karena saya cerita kayak gini tuh untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kehebatan saya, karena saya sama sekali tidak hebat. Ya, oke, jadi ceritanya itu saya menceritakan ini semuanya anonim. Orang-orang yang mungkin meminta pertolongan kepada saya, baik itu doa ataupun dana yang saya punya, itu saya anonimkan, dan juga yang memberkati saya juga saya anonimkan. Nah, pada waktu itu juga si kakak ini, yang ini lanjutannya, yang waktu itu saya berkati beliau untuk BPJS-nya mama beliau, kemudian untuk juga modal beliau usaha supaya ada makanan sehari-hari kan. Kemudian kan Tuhan memberkati saya dengan tidak saya duga. Terus saya terus kontakkan sama kakak ini. Ya, puji Tuhan, sepertinya memang Tuhan sangat mengasihi kakak ini, sehingga kakak ini lancar gitu, jualannya lancar ya. Terus dia masih ada pergumulan lagi, yaitu uang kontrakannya itu masih harus dibayar, kalau nggak gitu dia diusir. Nah, dengan usia mamanya beliau yang sudah lumayan tua juga, kalau dia diusir kan kasihan banget. Terus beliau ini berkata, sudah ada dari gereja itu menyumbang sekian uang, kurang sekian. Beliau ini ingin meminjam kepada saya. Pada waktu itu saya belum ada uang, saya diam, saya doakan. Nah, terus kemudian saya sendiri juga ada harus membayar kebutuhan rumah, membayar ini dan itu. Saya juga sendiri banyak yang harus saya yang di dalam tanggungan dan beban saya. Nah, terus kakak ini meminjam uang, sejumlah uang gitu untuk melengkapi uang bantuan yang sudah ada, tapi kurang gitu loh, kurang berapa juta gitulah ya. Terus nah, saya begini, ya sudah, saya percaya kok kalau misalkan Tuhan suruh, saya mau kasih pinjaman. Tapi kalau Tuhan gak suruh, ya sudah gitu. Nah, terus akhirnya Tuhan gerakkan saya untuk sekali lagi menolong kakak ini ya, untuk supaya dia bisa tidak diusir. Tuhan bilang di hati saya, kamu sendiri adalah orang asing, kamu sendiri juga orang yang gak punya rumah, kamu juga gak bisa beli rumah, kamu juga gak bisa menabung untuk beli rumah kan. Semua yang ada padamu sekarang itu semua dari Tuhan. Kenapa kamu tidak mau membantu saudaramu? Walaupun uang yang saya punya itu pas-pasan juga untuk membayar kebutuhan rumah, namun ketika Tuhan mengatakan demikian, saya memilih untuk percaya. Ya sudah Tuhan, saya percaya saja. Akhirnya saya WA kakak itu dan saya mengatakan saya tidak mau meminjami. Nah, saya bilang saya tidak mau meminjamkan, tapi saya mau beri. Sekali lagi saya memberi ini, Anda tahu, bukan karena kelebihan saya, tapi dalam kekurangan saya, di dalam ketidakadaan saya mau tetap membantu karena saya juga orang asing. Kita sama-sama orang asing, kita sama-sama bukan orang yang punya. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Marilah kita sama-sama mengandalkan Tuhan. Yuk
tolong ya kakak janji untuk terus beribadah kepada Tuhan. Tolong kakak janji untuk tidak meninggalkan Tuhan apapun yang terjadi, dan beribadah dan sungguh-sungguh bekerja, tidak menjadi menggantungkan tangan kepada siapapun. Tolong ya kak, saya bilang itu. Nah, kakak ini berjanji kepada Tuhan akan beribadah sungguh-sungguh, karena Tuhan begitu mengasihi dia sehingga menggerakkan saya yang juga nggak punya apa-apa ini untuk saling menolong. Nah kemudian hari ini tadi itu setelah saya membelanjakan apa saja yang menjadi kebutuhan anak-anak ya, terus di ATM pribadi saya itu uang pelayanan juga sudah habis ya, terus pokoknya intinya tuh saldonya saya tuh tinggal nggak sampai 50.000 gitu ya, yang di rekening pribadi saya yang biasa untuk hari-hari untuk pelayanan kayak gitu. Nah tapi saya tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan saya. Nah akhirnya saya percaya saja kepada Tuhan, dan puji nama Tuhan, saya tidak pernah kode-kode atau pinjem-pinjem atau minta-minta sama orang, tapi saya minta sama Tuhan. Ya, saya selalu minta sama Tuhan, dan Tuhan memberikan saya kelegaan, kelepasan. Kok bisa-bisanya ada orang juga yang tidak pernah kami bertemu, tidak pernah kami bertegur sapa, tergerak hatinya untuk memberkati pelayanan saya, memberkati saya, sehingga saya ATM saya yang sebelumnya kurang dari 50.000 bisa untuk makan kami beberapa hari ke depan, karena dia memberkati kami sehingga kami bisa makan, kami bisa bersuka cita ya, saya bisa bayar sekolah anak saya kayak gitu. Nah itulah kesaksian saya, di mana Tuhan itu selalu menguji hati kita mau taat atau tidak. Tuhan tidak pernah ngomong sama kita kalau kamu memberkati maka kamu akan kuberkati sekian. Tidak, karena kita sama Tuhan bukanlah sebuah jual beli. Kita persepuluhan ya, misalkan saya persepuluhan, saya tahu persepuluhan saya mungkin kecil karena gaji saya kecil, tapi bagi saya itu besar karena saya nggak punya banyak uang. Tapi ketika saya taat melakukannya, saya persembahan persepuluhan dan juga memberkati orang. Ketika kita taat melakukannya itu dan gak hitung-hitungan sama Tuhan, gak mau dikembalikan, kalau aku kasih segini Tuhan kembalikan segini, gak kayak gitu. Maka Tuhan bukan Tuhan yang berhutang, Tuhan bukan Tuhan yang merem matanya. Dia tidak pernah membiarkan anak cucunya meminta-minta roti. Dia bisa menggerakkan siapapun untuk memberkati kita. Dia bisa menggerakkan orang yang tidak kita kenal untuk mengasihi kita. Ya, jadi saudara-saudariku, apapun yang Tuhan gerakkan di hatimu saat ini, jangan pernah ditunda, karena Tuhan punya rencana untuk mengubah hati kita supaya kita tidak kikir, tidak pelit. Bahkan ketika saya nggak punya ya, kalau misalkan saya pelit kikir lah di dalam keadaan saya punya berlimpah lah, kalau sama-sama nggak punyanya, kalau Tuhan minta berikan, karena Tuhan bisa memberkati kita. Bahkan Tuhan pernah memberkati nabinya lewat burung gagak, karena Tuhan nggak hanya punya stok burung merpati, dan Tuhan juga bisa memberkati kita lewat batu yang bisa keluar air berlimpah-limpah. Jadi jangan pernah khawatir, selama Tuhan yang menggerakkan engkau untuk memberkati, maka berkatilah. Saya Ingrid Rizky Ramadan, terima kasih, Tuhan Yesus berkati, Shalom.